Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan IPS, kelas IPS 2. Perkenalkan, saya Maila Livia dan teman saya Siti Fatima. Kami di sini ingin membahas tentang masa Orde Baru atau masa pemerintahan Bapak Soeharto. Oke, kita di sini mempunyai dua narasumber dan mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Sebelum itu, mari kita lihat untuk video yang pertama. Waalaikumsalam. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Kami dari SMA Kejo Toro, kelas 12, jurusan IPS. Nah, tujuan kami di sini itu ingin mewawancarai tentang masa Orde Baru. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya mau nanya dulu, Bapak siapa? Oposin. Bapak waktu masa Orde Baru itu umur berapa kira-kira? Apa masa Orde Baru? Umur berapa ya? Umur 20-an apa 30-an itu? Kan Orde Baru itu kan dia, Soeharto itu kan dia mimpin kan selama 32 tahun kan. Gitu. Apa yang mau ditanya? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya aja ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu masa Orde Baru, pemerintahan itu menjalankan sistem apa? Pemerintahan menjalankan sistem apa? Dia menjalankan sistem sentralisasi atau demokrasi Pancasila. Berarti Pak Soeharto nih nerapin di sini tuh harus yang berhubungan sama Pancasilanya langsung. Ya. Kalau sekarang kan kita demokrasi ini kan sistemnya tuh kayak musyawarah ya. Apa-apa tuh selalu berhubungan sama rakyat. Berarti kalau zaman Pak Soeharto nih berhubungannya sama Pancasila. Terus pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, ada Orde Baru itu menghasilkan apa aja? Nggak terlalu ini sih, mau dari TNI, apa dia mau dari Polri, apa dia mau dari masyarakat biasa. Ya biasa-biasa aja bapak-bapak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Hal apa yang mengakibatkan masa Orde Baru berakhir? Masa Orde Baru berakhir, salah satunya itu korupsi besar-besaran. Sudah nggak tahu lagi. Berarti kira-kira itu masa jabatan Pak Soeharto berakhir ya? Ya. Di demo mahasiswa sampai digantikan sama wakilnya Bapak B.J. Habibie. Di situ karena korupsi besar-besaran, jadi rakyat juga kan ini juga kan. Oke, itu saja Pak pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya maaf menunggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa. Oke, itu saja sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah lihat untuk video dari narasumber yang pertama, dan kita langsung ke narasumber atau tanggapan dari orang kedua. Sebelumnya maaf Bapak, kami menunggu waktunya. Kami dari SMA Kejutan Toro, kelas 12, jurusan IPS. Kami di sini berkenan ingin mewawancara Bapak tentang masa Orde Baru atau tentang masa pemerintahan Bapak Soeharto. Sebelum mulai saya bertanya, Bapak boleh silakan mengenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya telah mengundang saya, dan saya warga Poncol yang domisili di Poncol City RT 04 RW 02 Jalan Purwodewata Indah. Berkenaan dengan zaman Pak Harto, apa yang bertanya? Saya adalah orang yang pernah tinggal dengan zaman Orde Baru, zaman reformasi, zaman sekarang reformasi yang kebablasan, bahkan zaman yang sekarang disebut zaman yang tidak ada kepastian tentang rakyat. Kita pertanyaan langsung aja. Masa Orde Baru pemerintahan tuh menjalankan sistem apa? Di zaman pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Pak Harto itu pemerintahan yang otoriter. Jadi seluruh apapun yang tidak sama dengan keputusan pemerintah, tahu-tahu mungkin yang lain bisa hilang, yang disebut dengan undang-undang supersib. Undang-undang supersib itu undang-undang yang berlawanan dengan pemerintah bisa hilang atau disebut tadi pemerintahan
pemerintahan yang otoriter. Demokrasi hanya sekedar ucapan di mulut. Jadi waktu pemerintahan Bapak Soeharto itu nggak bisa sebebas melakukan suara yang seperti sekarang. Iya, siapapun yang berlawanan dengan Pak Harto, apalagi mengganggu kenyamanan dia berkuasa, bisa bilang berapa banyak aktivis yang dulu tahu-tahu besok hari ini menyuarakan, besok sudah tidak ada. Kedua ya, ada Orde Baru itu menghasilkan apa aja? Setiap pemerintahan baik Orde Baru maupun yang sekarang pasti memiliki plus minusnya. Yang dihasilkan dari Orde Baru pasti banyak. Pertama, negara kondusif, baik keamanannya, baik secara ekonomi. Karena di zaman Pak Harto ada yang disebut dengan swasembada pangan, cari kerjaan mudah. Terus mata uang sembako bisa terkendali. Asal kita mau di zaman Pak Harto nyari kerjaan. Mata uang mudah uang, seluruh kebutuhan masyarakat, apalagi yang ada di Pulau Jawa itu bisa terpenuhi dengan yang murah. Dari zaman Pak Harto ada Pak Harto pernah yang disebut tadi swasembada pangan, bahkan kita pernah mengekspor beras. Kalau sekarang kita malah mengimpor beras dari Filipina. Intinya zaman Pak Harto yang pernah sampai mantap itu pembangunan plus swasembada pangan. Indonesia kan menyalakan pertanian harusnya kayak waktu zaman Pak Harto aja dia bisa ekspor. Kalau kita sekarang malah mengimpor. Betul, karena di zaman Pak Harto dengan keotoriterannya, tapi tetap mereka otoriter itu untuk rakyat. Wajar, Pak Harto mungkin 32 tahun dia kaya. Sekarang jadi wali kota di bawah satu produk kayaknya di kampung, apalagi tidak sangat sampai 32 tahun. Untuk positifnya, Positifnya, yang negatifnya tadi, seluruh rakyat tidak bisa ngomong semaunya, tidak bisa menyampaikan dengan semaunya, karena dulu DPR itu hanya sekedar formalitas. Karena di zaman Pak Harto ada yang disebut dengan divisi ABRI, jadi siapapun yang ngomong tiba-tiba nanti angkatan darat yang bergerak. karena Pak sendiri kan dari militer, jadi masih lebih menggunakan para anggota TNI gitu. Pak Harto memang dari sisi militer, Pak Harto sudah berkenakan tahun 1995 dan dilanjutkan dengan Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Pak Harto itu pas mau naik ke RT1 dalam posisi pangkat Mayor Jenderal. Mayor Jenderal bintang 2 dan seluruh angkatan darat baik di bawah kendali Pak Harto. Dan sampai sekarang Pak Harto adalah salah satu dari kemiliteran yang punya pangkat bintang 5, termasuk Jenderal Ahmad Yani bintang 5. Pak Harto termasuk bintang 5. Yang ketiga itu apa ya, keuntungan apa yang bisa diambil pada saat pemerintahan Orde Baru? Kalau keuntungan banyak banget dengan zaman Orde Baru. Lapangan kerja banyak, asal mau kita kerja. Pengangguran kurang. Yang kedua, mata uang bisa terkendali. Keamanan kondusif, tidak ada yang begini. Zaman Pak Harto, orang keluar malam aja aman. Yang kedua, tidak ada perampokan. Di zaman Pak Harto dulu, dia punya tato, diculik, mati, yang disebut dengan terus. Dulu zaman Pak Harto orang bertato takut, diculik bisa hilang. Waktu itu namanya Betul. Apalagi ya, ini untuk tanggapan Bapak pada saat pemerintahan Pak Harto. Ini keuntungan yang Bapak bisa ambil. keuntungan saya, orang yang pernah tinggal di masa pemerintahan Pak Harto, saya malah cukup senang dengan Pak Harto. Tanggapan saya, pertama, saya senang betul
lapangan kerja mudah, pengangguran kurang. Yang ditambah lagi seluruh harga sembako, apalagi yang ada di Pulau Jawa itu bisa terkendali. Kalau sekarang dunia usaha lesu, bahkan pengangguran sekarang semakin kalimatnya semakin banyak karena antara daerah struktur manusia dengan daerah struktur pengusaha tidak seimbang. Pokoknya di zaman Pak Harto, saya selaku orang yang pernah di zaman Pak Harto, dibandingkan zaman sekarang, kalau kata saya enakan zaman kue. Ya jelas saya senang jadi zaman Terus kalau yang terakhir ya Pak, kalau akibatnya masalah demo baru berakhir. hal yang mengakibatkan Pak Harto berakhir. Pertama, setelah jadinya reformasi yang disebut dengan tragedi Trisakti tahun 1998, karena Pak Harto memimpin terlalu lama. Pak Harto waktu itu dibawa kendali Golkar, yang waktu itu Golkar dipegang sama ketua umumnya Bapak Haji Harmoko. Jadi Pak Harto terlalu lama, siapapun kalau memimpin terlalu lama, mereka terlalu asik mendengarkan apa kata pembisik-pembisiknya. Sebenarnya Pak Harto oke, tapi kalau terlalu lama dan yang menjadikan Pak Harto terlena itu di bawah-bawahnya, kayak model anak-anaknya. Jadi seluruh Pak Harto menjabat selama 32 tahun itu, se-Indonesia itu sudah menggurita. Jadi kalau sudah menggurita, maka terjadi reformasi yang diawali dengan 5 tokoh waktu itu, Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas, Megawati. Terus setelah itu maka terjadilah tragedi Trisakti akhirnya tahun 98. Pak Harto mengundurkan diri diganti dengan B.J. Habibie. Intinya Pak Harto memimpin terlalu lama. Yang kedua, pas Pak Harto memimpin pada terakhir jabatannya, terus dolar tembus di angka 13.000 lebih. Maka terjadilah yang disebut dengan inflasi. Terjadilah demo besar-besaran dengan seluruh masyarakat, dengan diboncengi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, setelah Pak Harto pada tahun 95, pada tahun 1998 dengan diakhiri dengan tragedi Trisakti. Tapi ada hubungannya ya sama karena munculnya korupsi. Ada di zaman Pak Harto itu korupsi, nepotisme dan KKN ada, bahkan sekarang lebih banyak. Di zaman Pak Harto ada. Wajar, kenapa? Mereka di zaman Pak Harto itu pegawai negeri gajinya dibandingkan pegawai bangunan jauh. Sekarang pegawai negeri gajinya sudah besar, tapi korupsinya lebih-lebihan di zaman Pak Harto. Sebenarnya sekarang dengan reformasi tujuan orang ingin lebih baik di zaman Pak Harto. Ternyata dengan adanya reformasi semakin kebablasan. Sekarang KKN, korupsi dan nepotisme lebih parah dibandingkan zaman Pak Harto. Dulu korupsi sama KKN paling ada di Partai Golkar. Sekarang hampir seluruh partai yang ada di pemerintah semuanya hampir korupsi. Bahkan sekarang korupsi sudah tidak terkendali. Korupsi tidak bakal bisa dihilangkan, cuman minimal bisa ditekan atau diminuhi. Sekarang lebih parah korupsi. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Pak Harto, ngomongin wali kota aja, yang mau diangkat kerja di wali kota pasti sudah sejarah dia semua. Apalagi presiden yang jabatannya sampai 32 tahun. Mungkin itu saja. Makanya sekarang kesalahannya kenapa? Anak-anak sekolah tidak tahu sejarah, karena setelah Pak Harto keluar, maka kurikulum Indonesia berubah 180 derajat. Tidak ada PSBB, terus PMP. Maka tadi saya baru tahu kalau masih ada pelajaran IPS. IPS itu kan terbagi 3. Itu sekarang kita adanya di jurusan. Iya, dulu IPS itu terbagi 3. Biografi, sejarah, satu lagi apa dulu? Ekonomi. Kalau IPA kan terbagi 2, fisika, Kimia. Makanya
Katanya di PS dulu ada pelajar disebut dengan Pithecanthropus erectus yang fosil pertama yang ditemukan di Solo. Sekarang tuh sudah mulai hilang. Makanya sekarang banyak generasi-generasi kita yang tidak tahu sejarah. Bahkan buat saya dengan orang Permande, saya meyakini bahwa Pak Harto itu lebih baik pemerintahannya karena terlalu lama. Dan siapapun kalau mereka kekuasaan terlalu lama, mereka lupa. Bukan Pak Harto, siapapun kalau terlalu lama pasti lupa. Asik, karena kekuasaan di Indonesia itu seperti makan kue legit. Pengen lagi. Terima kasih ya, mudah-mudahan adik sekolahan biar tahu sejarah lagi kenapa sekarang banyak betul tokoh-tokoh pahlawan yang biografinya dihapus, termasuk Pak Harto biografinya kan banyak yang dilupakan. Bahkan kita hidup dalam zaman sekarang itu jangan Pak Harto begitu banyak. Pak Harto dikenal dengan Bapak Pembangunan Indonesia. Zaman Pak Harto Indonesia ditakutin. Presiden mana zaman Pak Harto yang bisa main ke Uni Soviet, yang bisa perang di mana waktu itu di Bosnia? Pak Harto yang datang. Bahkan di Bosnia ada namanya Masjid Soeharto sampai detik ini. Dan saya bangga pernah hidup di zaman pemerintahan Orde Baru. Sama-sama. Oke, cukup? Ya. Oke, brother. Ya, video wawancara mengenai masa Orde Baru dan pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.